Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Objek permohonan kami dalam hal ini adalah pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan nomor _2 470 /HK titik 03 titik 1 KPT 3674 KPU garis datar kod garis miring 12 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020. Poin Romawi 2, kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan yang mulia. Romawi 3, kedudukan hukum pemohon. Pemohon pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan berdasarkan keputusan KPU Tangerang Selatan nomor 233 HK titik 031 berdasarkan putusan KPU Tangerang Selatan nomor urut 1. Dan selanjutnya kami sedikit masuk ke poin 2.6 bahwa sekalipun dalam ketentuan pasal 158 tentang persyaratan ambang batas telah diatur, namun berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi penerapan ambang batas tersebut telah dikesampingkan ketika Mahkamah Konstitusi menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakan ambang batas untuk memeriksa permohonan secara jelas, menyatakan akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan mengenai ambang batas tersebut secara kasuistis dengan kriteria permasalahan-permasalahan untuk menilai suatu perkara dapat dikecualikan ambang batas sengketa hasil pilkada. Beberapa putusan yang kami rujuk ada putusan nomor 50 tahun 2017 sengketa hasil pilkada Kabupaten Intan Jaya, putusan 14 tanggal 3 April 2017 sengketa hasil pilkada Kabupaten Tolikara, putusan 42 tanggal 4 April 2017 sengketa hasil pilkada Kabupaten Puncak Jaya, putusan 52 tanggal 26 April 2017 sengketa hasil pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, putusan 51 tertanggal 17 September 2018 sengketa hasil pilkada Kabupaten Mimika, putusan 71 tanggal 17 September 2018 sengketa hasil pilkada Kabupaten Paniai. Berdasarkan beberapa putusan tersebut, maka pemohon menarik kesimpulan bahwa Mahkamah menerapkan ketentuan pasal 158 adalah tidak bersifat mutlak sejauh ditemukan kriteria permasalahan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara pemohon secara signifikan. Kami mengutip pendapat ahli dan juga saat ini dianggap dibacakan saja. Dianggap dibacakan yang mulia. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon untuk mengajukan permohonan ini dalam hal mengajukan permohonan ini dengan mengecualikan ambang batas kriteria permasalahan diajukan oleh pemohon dalam permohonan sengketa pilkada Tangerang Selatan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, maka adalah pemohon telah memenuhi ketentuan hukum mengajukan permohonan ini. Kami masuk ke tenggang waktu. Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 9.40. Kami masuk ke pokok permohonan bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing nomor urut 1 Dr. Andus Muhammad MSI, Rahayu Saraswati D. Jojo Hadi Kusumo sebanyak 205.309 suara, Dr. Haja Siti Nurhajijah SHM Hum Haji Ruhamaben 134.642. Urutan 3 Dr. Andus Benjamin Dapni Haji Pilar Saga Iksan ST 235.734 suara. Bahwa berdasarkan penyelenggaraan Pilkada Kota Tangerang Selatan, kami melihat ada tindakan manipulatif yang syarat dengan penuh kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa adapun kriteria permasalahan yang kami ajukan, pokok-pokok yang kami dalilkan sebagai berikut. A.
penyaluran dana Basnas digunakan sebagai alat untuk pemenangan paslon nomor urut 3 dalam kurung petahana, bahwa pasangan nomor calon urut 3 Benjamin Dapni dan Pilar Saga Iksan adalah bagian dari pemerintahan saat ini, yang wali kotanya Airin Diani dan Benjamin Dapni sebagai wakil wali kota Tangerang Selatan, yang maju sebagai calon wali kota selanjutnya Pilar Saga Iksan adalah keponakan dari wali kota Airin Rahmidiani, sehingga memiliki kepentingan politik yang sama memenangkan pasangan calon tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan, wali kota Airin Rahmidiani selaku tim kampanye dalam jabatannya sebagai pengarah terjun langsung membagikan uang santunan anak yatim yang sumber dananya dari Badan Zakat Nasional didistribusikan pada 54 kelurahan 7 kecamatan sekota Tangerang Selatan, di mana penyaluran dana tersebut terbukti digunakan mengajak masyarakat memenangkan pasangan calon nomor urut 3. Kami dalam hal ini kami ajukan bukti P5. Dari pembagian bantuan yang didistribusikan tersebut, pertama, Kecamatan Setu terdiri dari 6 kelurahan, Kecamatan Pamulang terdiri dari 8 kelurahan, Kecamatan Ciputat terdiri dari 7 kelurahan, Kecamatan Pondok Aren terdiri dari 11 kelurahan, Kecamatan Serpong terdiri dari 9 kelurahan, Kecamatan Ciputat Timur terdiri dari 6 kelurahan, Kecamatan Serpong Utara terdiri dari 7 kelurahan. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang penolakan zakat pengelolaan zakat berbunyi, Gubernur dan Bupati, Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten sesuai kewenangannya. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa wali kota tidak mempunyai wewenang untuk menyalurkan langsung zakat, apalagi peran wali kota yang pada saat ini adalah sebagai tim pengarah kampanye paslon nomor 3 yang kami ajukan dalam bukti P6. Bahwa penggunaan dana Basnas sudah secara tegas diatur oleh MOU Bawaslu dan Basnas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu. Bawaslu seharusnya mencegah penyaluran zakat yang ditunggangi oleh kepentingan politik praktis untuk memperoleh keuntungan elektoral orang atau kepentingan politik tertentu, namun faktanya telah terjadi pembiaran di 54 kelurahan tanpa ada satupun yang diproses oleh Bawaslu sekota Tangerang Selatan. Di mana dalam ketentuan Undang-Undang Zakat tersebut sama sekali tidak diberi kewenangan juga kepada lurah-lurah dalam hal pendistribusian penyaluran dana Basnas. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pasangan calon nomor 3 telah terbukti melakukan politik uang dan dengan menunggangi dana Basnas secara TSM dalam upaya pemenangan calon nomor 3. Yang poin ke B, dalil kami berikutnya adalah pengerahan aparatur sipil negara dalam upaya memenangkan paslon nomor urut 3. Bahwa pada tanggal 6 September 2020, ASN Lurah Benda Baru Pamulang Kota Tangerang Selatan, Bapak Saidun terbukti mempengaruhi pemilu melalui grup WhatsApp. Kata yang besar kita, kata guru ngaji kita, Nasrani musuh besar kita. Kemudian ditanggapi oleh Oka Hamba, satu komando karena di Al-Quran gak dianjurkan harus memilih putra daerah. Kemudian ditanggapi oleh Haji Saidun, barang siapa yang memilih pemimpin Nasrani, maka dia tergolong Nasrani. Pada percakapan ini, kami melihat tindakan mengarah kepada pemilih dengan memaparkan isu SARA untuk merugikan pasangan calon urut 1 yang kami ajukan dalam bukti 8. Pada tanggal 8 November 2020, seorang oknum polisi yang menjabat RT Kecamatan Pondok Aren telah terbukti dengan tindakan pengerahan warga memenangkan paslon nomor 3 dengan mengirimkan surat ditujukan kepada Benjamin Dapni, Pilar Saga Iksan, di mana isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan telah dilakukan silaturahmi 3 RW yang bersepakat dan berkomitmen untuk memenangkan paslon nomor urut 3 pada pemilihan tanggal 9 Desember memenangkan paslon nomor 3 tanggal 9 Desember 2020. Tindakan tersebut nyata terbukti telah melakukan tindakan keberpihakan oleh ASN. Terjadi pertemuan juga dihadiri oleh Wali Kota Airin Selatan, Wali Kota Airin Rahmidiani, Wali Kota Tangerang Selatan, Wali calon nomor 3, seluruh camat sekota Tangerang
dan serta organisasi perangkat daerah sekota Tangerang Selatan, di mana hasil pertemuan tersebut telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh lurah dan sekel Muhammad Sidik SIP agar segera melaporkan sebagai berikut: data pegawai mulai dari lurah, sekel, data RT RW, data tokoh. Peristiwa ini sudah diputuskan oleh Bawaslu Tangerang Selatan sebagaimana dalam status temuan nomor 03/TM